Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang penuh berkah ini, di malam ke-27 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjut dengan sholat sunnah tarawih. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sekalian sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada malam hari ini yaitu mengingat kematian. Ramadan hampir meninggalkan kita. Hari-hari yang penuh dengan rahmat ini perlahan akan pergi. Dan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan? Jawabannya tentu tidak ada yang bisa menjamin, karena kematian bisa datang kapan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari kematian, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang muda maupun yang tua, maka semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasa bahwasanya hidup di dunia ini sangat lama, sehingga kita lalai, menunda taubat, menunda berbuat baik, dan menunda memperbaiki diri. Padahal kita tidak tahu bahwasanya malaikat maut kapan kita akan dijemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kepada kita semua dengan hadisnya, aksiru dzikra hadimil lazati, perbanyaklah mengingat penutup kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk selalu mengingat kematian? Karena orang yang ingat kematian akan mudah memperbaiki diri, akan rajin beribadah, akan rajin bersedekah, dan akan rajin berbuat baik kepada sesama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan sejenak, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jika setelah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, apa yang akan kita sesali? Mungkin kita akan berkata, seandainya aku masih bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, seandainya aku lebih banyak lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya aku lebih banyak lagi berbuat baik terhadap sesama. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan orang yang sudah meninggal di dalam firman-Nya, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu.
Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia ini dan selama masih di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan kesempatan baik ini untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membaca Al-Quran, bersedekah, qiyamul lail, dan memaksimalkan itikaf di 10 malam akhir Ramadan ini. Karena bisa jadi amalan inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata banu adamat qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan akan pergi, tetapi semoga amal kita tidak akan pergi. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan penghapus dosa-dosa kita. Dan semoga jika suatu saat nanti Allah memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kultum ini dengan berdoa. Allahumma gfir lana dzunubana fi Ramadan. Allahumma gfir lana dzunubana fi Ramadan wa taqabbal siyamana wa qiyamana waj'al khitama a'malina husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di bulan Ramadan ini. Terimalah puasa dan ibadah kami, dan jadikanlah akhir kehidupan kami husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.